adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Ini masih didalami. Harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Masih jadi pertanyaan, sebenarnya apa predikat crime-nya? Kejaksaan Agung baru menerbitkan 3 sprindik. 3 sprindik plus 1 penetapan tersangka. Belum ada penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk tindak pidana asalnya. Jampitsus Febri Adriansyah tak boleh sekedar formalitas semata. Dugaan korupsi hingga pencucian uang bersiap untuk dibuktikan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, tetapi apakah pemeriksaan itu benar-benar menyentuh akar kasus atau sebatas formalitas hukum prosedural? Apakah proses hukum berjalan transparan atau justru tenggelam dalam kompromi bersyarat? Kita bahas malam hari ini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Seperti biasa pemirsa, kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa di studio Interupsi. Saya langsung perkenalkan, di sebelah kanan ada Bang Farhad Abbas, praktisi hukum yang malam hari ini seperti sekali penampilannya. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana. Bang Kurnia, terima kasih sudah hadir. Terima kasih ini kita sebagai klarifikasi aja bahwa Bang Kurnia hadir di sini perwakilan pemerintah dan bersikap netral begitu ya, walaupun berada di sebelah Bang Farhad ya. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Yudi Purnomo, penyidik KPK 2013-2021. Terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelah paling ujung ada Ferdinand Hutayan, praktisi hukum. Terima kasih sudah hadir dan sudah bergabung pemirsa pada malam hari ini melalui Zoom. Ada pengacara Febri Adriansyah, Febri Diansyah. Selamat malam Bang Febri, apakah Anda sudah terhubung bersama kami di studio Interupsi? Selamat malam Ayah, selamat malam semuanya. Ya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu rules di studio Interupsi. Anda boleh adu gagasan, berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Terima kasih. Saya langsung ke Bang Febri terlebih dahulu karena melalui Zoom. Kata kriminalisasi disebutkan oleh Febri Adriansyah. Kemudian Anda juga selalu mengatakan bahwa ya memang benar bahwa Febri ini dikriminalisasi. Apakah Anda yakin ada banyak kejanggalan, Bang Febri? Apa saja dasar-dasarnya? Ya, kami sudah temukan memang kejanggalan-kejanggalan dari aspek prosedural ataupun dari aspek substansi. Kalau per hari ini kami mengidentifikasi misalnya aspek prosedural terkait dengan proses penahanan. Penahanan dilakukan pada hari Jumat ya, tanggal 24, Jumat minggu lalu. Kami
mendampingi, advokat mendampingi Pak FA dari pemeriksaan sebagai saksi sejak jam 2. Kemudian pada pukul 19, penyidik memberikan informasi bahwa sudah dilakukan penetapan tersangka untuk Pak FA, sekaligus kami diberikan 2 surat waktu itu. 1 surat penetapan tersangka dan yang kedua surat penahanan. Yang jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita, karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Kalau dulu begitu, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Nah, sekarang ada syarat tambahan di ayat 5, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa, jadi subjeknya jelas ya, tersangka atau terdakwa itu tidak menghadiri panggilan 2 kali berturut-turut. Nah, syarat itu jelas tidak terpenuhi karena bahkan pemeriksaan sebagai tersangka pun belum dilakukan pada pukul 19 hari Jumat kemarin. Kemudian syarat yang kedua misalnya, memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Bagaimana mungkin memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dalam posisi sebagai tersangka, padahal pemeriksaan sebagai tersangka belum dilakukan. Kemudian ada syarat berupaya melarikan diri dan beberapa syarat lainnya, totalnya ada 8 syarat yang sifatnya memang dan atau ya, jadi bukan kumulatif, tapi bisa juga kombinasi kumulatif dan alternatif. Poinnya adalah di KUHP baru sebenarnya penahanan itu sudah jauh lebih ketat, bukan kemudian semua yang menjadi tersangka itu bisa langsung ditahan. Jadi kami sudah identifikasi itu salah satu persoalan dari aspek formal, dan di surat perintah penahanan itu kami juga menemukan ketidakhati-hatian dari penyidik tentu saja. Misalnya di bagian menimbang itu dari bagian A langsung lompat ke bagian E, hilanglah bagian B, C, dan D. Ini salah satu indikasi saja bahwa memang ada persoalan hukum dalam proses penanganan perkara ini. Ya. Secara Bang Febri, substansi kami punya banyak catatan. artinya menurut Anda ini dipaksakan begitu ya, dan seperti yang disampaikan oleh Febri Adriansyah bahwa di Gedung Bundar sendiri belum pernah terjadi kasus seperti ini. Nah, dalam konteks itu Pak FA membandingkan apa yang pernah terjadi di Gedung Bundar. Gedung Bundar ini kan mengacu kepada ini ya, di bagian Pitsus ya, ketika penanganan kasus-kasus korupsi itu dilakukan di sana. Ada beberapa isu yang menjadi concern yang kami bahas pada saat proses pemeriksaan, yaitu pertama tentang kecukupan bukti. Apakah buktinya cukup atau tidak? Misal syaratnya minimal 2 alat bukti. Tapi bukan sekedar soal jumlah, juga ada pertanyaan tentang kualitas bukti. Apakah betul-betul bukti itu bisa dipastikan kualitasnya memang terang sekali untuk menunjukkan seseorang melakukan kejahatan. Itu yang belum begitu jelas dalam proses pemeriksaan kemarin. Menurut perspektif kami ya, kalau penyidik tentu mungkin punya perspektif yang lain, saya tidak tahu. Baik. Tahan dulu Bang Febri, saya ke Bang Ferdinand dulu Bang. Tadi seolah-olah terkesan dipaksakan, kemudian juga belum cukup bukti dalam kasus ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Ya menurut saya sahabat kita, rekan kita Bang Febri sebagai lawyernya tersangka dalam hal ini wajar menyampaikan hal-hal seperti itu. Apalagi yang disampaikan kan soal syarat penahanan. Tapi yang saya lihat bahwa Bang Febri tadi lupa menyampaikan bahwa di syarat ke-8 itu ada syarat yang disebutkan diduga akan mempengaruhi saksi supaya tidak menyampaikan fakta. Nah, Febri ini tersangka ini mungkin sudah dalam kategorinya penyidik memenuhi itu karena memang pemberitaan kencang sekali pada saat-saat sebelum beliau ditahan ya sebagai tersangka. Kan ada berita berseliweran di media, tentu kita semua mendengar dan membaca berita itu bahwa Febri katanya menghubungi ini itu segala macam. Menghubungi tapi siapa, Bang? Faktanya kita nggak tahu, kan kita hanya mendengar. Jadi yang saya hanya mau masuk ke dalam topik itu. Saya tidak mau masuk ke dalam beliau menghubungi siapa. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi.
Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi pengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jadi maksud Anda Dorito ini ada tekanan begitu? Mungkin saja dalam hal ini bagian dari mempengaruhi saksi tadi. Maka penyidik berkesimpulan ya harus dilakukan penahanan. Makanya juga tersangka ditahan di rutan KPK supaya tidak ada komunikasi. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalau disampaikan ada kejanggalan prosedural itu kan tidak jadi menghilangkan tindak pidana yang terjadi. Oke, saya jadi mau tanya Bang, itu hanya retorik saja. Bang Febri, Anda masih terhubung ya soal mempengaruhi saksi yang juga ada dalam kuap baru ini. Inilah saya terima kasih pada Bang Ferdinand sudah mulai membahas pasal 100 ayat 5 itu. Meskipun nggak teliti membacanya ya. Karena di pasal 100 ayat 5 itu disebut dalam hal atau jika tersangka, katakanlah ada poin ke-8, jika tersangka mencoba mempengaruhi saksi. Pertanyaan saya sederhana, kapan Pak FA jadi tersangka? Pak FA jadi tersangka adalah pada pukul 19 pada hari Jumat. Beliau berada di depan tim 9 yang melakukan pemeriksaan. Nah, tentu saja tidak mungkin seorang tersangka yang berada di gedung Kejagung, saya mendampingi saat itu di depan tim 9 yang melakukan pemeriksaan, kemudian mempengaruhi saksi. Itu pertama, yang tidak teliti dibaca. Yang kedua adalah, yang juga menjadi sangat penting, di surat perintah penahanan tersebut, tidak ada satupun pertimbangan di pasal 100 ayat 5 itu yang dituangkan di sana. Seolah-olah pertimbangan yang ada itu mirip dengan KUHP lama. Sementara KUHP lama sudah tidak berlaku lagi. Nah, dalam konteks inilah kita tentu perlu melihat dari aspek hukum acaranya terpenuhi atau tidak. Kenapa ini penting? Karena kalau hukum acaranya tidak terpenuhi, ada risiko hak azazi yang kemudian dilanggar. Saya setuju dengan Bang Ferdinand ketika mengatakan pelanggaran prosedural tidak akan menghapus aspek material atau aspek pokok. Itu saya setuju. Namun penegakan hukum dalam proses material tadi itu harus ditegakkan secara benar. Kami juga punya catatan terkait dengan aspek materialnya yang belum clear dan belum jelas sampai dengan saat ini seperti itu. Oke, tanggapan Anda, Bang Ferdinand? Ya, kembali tadi kalau Bang Febri menyatakan tidak teliti membaca, perbuatan mempengaruhi saksi itu kan dalam persepsi penyidik, tidak harus sudah terbukti bahwa tersangka sudah mempengaruhi saksi. Jadi ada dugaan dari penyidik bahwa akan terjadi upaya atau peristiwa mempengaruhi saksi, maka diambillah langkah penahanan. Jadi tidak perlu harus terbukti. Jadi kalau Bang Febri tadi menyatakan tidak teliti membaca, kita kan tidak menerjemahkannya secara harafiah letterlek. Tetapi tidak harus telah terbukti, tidak harus telah terjadi bahwa ada peristiwa telah mempengaruhi saksi. Tetapi penyidik menduga ketika Febri berada di luar tidak ditahan, maka akan sangat mungkin terjadi mempengaruhi saksi-saksi yang lain supaya tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi itu mungkin adalah hak penyidik begitu ya? Jadi sampai sekarang kan juga kita semua tidak tahu alasan persisnya penyidik menahan. Tetapi kalau mengacu kepada KUHP itu, ya menurut saya penahanan itu sudah sah. Dan itu memang hak penyidik untuk menahan itu. Tidak ada yang perlu dibantah, diperdebatkan soal itu. Menurut saya sudah sah. Saya mau tanya Bang Farad, Bang, penahanan ini sepertinya sudah sah. Sebenarnya kalau menurut hemat pemikiran saya, kita nggak perlu lagi bicara penahanan. Karena tidak ada upaya dari tim kuasa hukum Bang Febri untuk melakukan upaya pra-peradilan untuk penahanan. Ya. Jadi itu udah lewat. Nah, yang jadi persoalan kita anggap, contohnya jangankan Jampitsus, dapatkah seorang presiden diproses hukum pidana dalam perkara langsung, secara langsung? Ya, dalam konstitusi ada, apabila melakukan perbuatan tercela, korupsi, dan harus tertangkap tangan. Nah, jadi kan proses tertangkap tangan itu, apakah Febri Ardiansyah ini dalam perkara ini tertangkap tangan? Nah, kita baca dengan judul apakah ini dikriminalisasi? Menurut Anda dikriminalisasi tidak? Nah, menurut saya sangat bersedih sekali gitu. Harusnya awalnya saya berharap memang penyidikan dilempahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi setelah saya melihat dia ditahan oleh Kejaksaan Agung, saya sedih melihat para anak buahnya Febri menahan pimpinannya gitu. Oh, kenapa tidak? Ya artinya secara etikanya kenapa nggak diserahkan ke KPK aja?
Kemudian seluruh jaksa membantu pimpinan dia mengatakan bahwa ini kriminalisasi. Ini tidak benar, ini Tapi melanggar penyidiknya KUHP. punya background KPK semua loh Bang. Terlepas dari itu, ya. Artinya, Kejaksaan Agung sudah bersikap prosedural dan profesional, independen. Artinya kita tidak perlu ragukan lagi. Tanpa harus mengatakan bahwa penyidiknya itu adalah dari KPK atau mantan KPK, nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi menurut Anda Febri ditahan di rutan KPK juga Ya, sebenarnya yang menjadi persoalan hari ini adalah, ya, ketika Bapak Presiden melakukan suatu perubahan untuk menghantam atau membasmi oligarki dan penegakan korupsi, ada jampitsusnya yang langsung ditangkap tanpa koordinasi. Itu kan terjadi. Nah, tapi dengan cerdas polisi langsung menyerahkan ke Kejaksaan Agung. Artinya siapapun, baik orangnya presiden, tidak boleh. Itu kalau dalam praduga. Sekarang kan saya tidak mengatakan bahwa Febri melakukan suatu perbuatan pencucian uang ataupun melakukan perbuatan korupsi. Karena belum ada putusan hakim mengatakan dia bersalah. Dan dia masih yakin bahwa dia dikriminalisasi. Nah, jadi menurut saya, awalnya memang saya kenal banget dengan Febri Ardiansah. Dari awal sebagai pengacara, dia menangani satu wakil gubernur Jawa Barat. Itu adalah termasuk jasa idealis. Dan saya yakin suatu saat dia akan jadi tertinggi di korupsi. Bahkan diprediksi akan jadi jaksa agung. Nah, tapi namanya manusia, mungkin ada kelemahan kekurangan dan perkawanan. Ini kan mulailah terjadi kelompok-kelompok kayak PS Cicak dan Buaya. Sekarang katanya Komodo dengan Buaya lagi. maksudnya apa nih Bang? Ya antara Filosofi internal. Anda nih. Maksudnya kita lihat bahwa Kejaksaan Agung menangani MBG, yang dimana di situ ada jenderal atau ada apa. Jadi lagi-lagi penjebakan mungkin Anda mau arah ke sana? Tidak. Siapapun pejabat di negeri ini punya dosa, punya luka, dan punya kekayaan yang kalau dicatat, kalau Anda datang ke sana periksa, pasti ada duitnya. Berarti Anda secara tidak langsung mengakui bahwa Tinggal Febri punya menunggu dosa? waktu siapa saja gitu. Oke, baik, kita akan tapi bahas. maksudnya sebentar. Ini kan koordinasi yang paling fatal. Misalnya kejaksaan menangkap kabar eskrim contohnya gitu, tanpa ada koordinasi. Walaupun ada kesalahan, tapi ya ini satu keberanian menurut saya, satu langkah. Tapi saya nggak melihat Jaksa Agung membela institusinya. Kenapa? Apa takut terungkap atau apa? Tapi saya melihat Kejaksaan Terungkap Agung atau profesional mungkin Bang. Oke, kita akan Ya, bahas mereka mungkin- selengkapnya pemirsa, tetaplah di mungkin takut. Anda kembali di interupsi bersama saya Nufus. Pemirsa, saya ke Bang Farhad. Bang, Anda sepertinya bertanya-tanya atau mempertanyakan apakah Kejagung ini profesional atau justru melindungi institusi? Bukan, saya nggak tega loh. Karena keberhasilan yang disampaikan Hotman tentang Febri Ardiansah itu memang membuat nama besar Kejaksaan Agung itu luar biasa. Nah, tapi dengan kasus yang dibilang kriminalisasi, bagi saya bukan kriminalisasi karena ada fakta, ada perbuatan. Ada keterkaitan, ditemukan barang bukti, kemudian ada kaitan rekam terafiliasi dan semualah. Apa cerita ini 3 kita... sprindik loh, plus. Iya, ya artinya itu kan bukan persoalan baru. Hampir beberapa cara lama menargetkan kayak Noel, Silmi Karim, termasuk Bang Febri, itu kan bukan perkara baru atau tertangkap tangan. Artinya ketika seorang pejabat, terutama di penegakan korupsi, anti korupsi itu, mereka juga banyak kawan, banyak lawan. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa artinya kenapa harus jaminan gitu. Pak Presiden juga menurut saya nggak boleh lepas tangan juga. Nah, tapi yang miris, yang awalnya kita pikir dia akan diselamatkan oleh Kejaksaan Agung, tapi ternyata kalau menurut saya awalnya kalau dia emang bekas jampitsus nggak usah ditahan, nggak apa-apa. Di tahanan rumah, tunggu prosesnya, karena dia menganggap bahwa itu bukan uangnya. Nah, tapi ternyata tim-tim ini, ya timnya lebih garang dari KPK gitu. Makanya saya mengatakan saran Pak, saya. tapi ini ditahan di rutan KPK loh, artinya kan Ya, tanda. tapi yang bukan masalah tempatnya, tapi siapa yang menahannya. Nah, Jadi menurut Anda pantas tidak ditahan di rutan lebih KPK? dari pantas, Mami. Itu masuk secara etis. Ya silakan. Jadi kalau memang terbukti itu merupakan satu gerbong, ya hajar semua. KPK terbuka. Maksudnya satu gerbong apa nih? Kan awalnya kan orang menganggap ini kan kejaksaan seperti itu. Oke. Nah, jadi caranya mengamankan Febri dilimpahkan ke kejaksaan. Oke. Nah, kalau menurut saya, ya biar bagaimanapun tetap muaranya nanti akan ke kejaksaan. Tapi setelah melihat pimpinan Pitsus ditahan sama anak buahnya walaupun ditahan KPK, menurut saya etisnya lebih baik ditangani KPK sekalian gitu. Berarti jeruk minum jeruk Enggak gitu juga, ya? maksud Nggak saya, juga? Beda? saya pikir adalah pertimbangan khusus. Kan kalau hakim menjatuhkan suatu putusan ada pertimbangan yang meringankan, memberatkan. Ya, tapi karena di demo, dibakar ban di Kejaksaan Agung, ya ini menurut saya penahanannya karena tekanan.
Pertimbangan Tapi tidak meringankan itu harusnya ada begitu ya. Ya, tapi menurut tidak Anda ya? membuat keadaan itu berbalik sehingga masih dianggap negatif kejaksaan saat ini. Makanya alangkah baiknya kalau menurut saya diserahkan aja ke KPK sebagai lembaga yang dibentuk, misalnya ada yang berbenturan. Oke. Atau seperti ini. Oke. Nah, kenapa? Abang kalau mau interupsi boleh ya. Nah, kemudian Oke, balik. Coba saya mau dengar ke Bang Febri dulu karena masih di sini tersambung bersama kami terkait dengan bagaimana kalau kasus ini sebenarnya ditangani oleh KPK saja. Kalau menurut Anda, apakah Anda ikhlas klien Anda ditangani oleh KPK kasusnya? Ya, nggak ada isu ikhlas atau tidak ikhlas ya. Ini proses penegakan hukum. Kalau bagi kami ditangani di kejaksaan kan, yang realnya ditangani kejaksaan dan itu sedang berjalan. Kejaksaan itu menerbitkan 3 sprindik umum. Jadi sprindik umum ya. Kalau sprindik umum itu belum ada tersangka dan salah satu sprindik umum tindak pidana pencucian uang. Kalau yang lainnya tipikor itu kemudian ditingkatkan status menjadi tersangka. Nah itu realita yang kami hadapi saat ini dan kami fokus pada substansi-substansi. Contoh yang paling sederhana begini. Salah satu isu yang krusial sekali di awal adalah tidak jelasnya predicate crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Betul. Kita sudah melihat ada barang bukti berupa emas, berupa falas begitu ya, dalam jumlah yang signifikan yang ditampilkan oleh penyidik Polri beberapa waktu yang lalu. Itu benar, itu tidak mungkin bisa disangkal. Tapi pertanyaan hukumnya, ini sekali lagi perlu saya sampaikan, pertanyaan hukumnya kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Tidak cukup hanya dengan mengejar pengakuan, tapi betul-betul harus dibuktikan dengan tidak meragukan, gitu. Harus betul-betul meyakinkan. Kalau sudah terbukti emas itu milik siapa, baru kita bicara tentang asal-usul emas itu dari mana. Apakah dari kegiatan atau usaha yang sah, atau kegiatan yang tidak sah. Itu kan bisa dua sisi ya. Nah, kalau dia dari kegiatan yang tidak sah, baru kita bertanya lagi, ini tindak pidananya apa? Hasil tindak pidana apa? Kenapa ini penting? Karena di Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal-usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Dalam konteks itulah ketika prosesnya terburu-buru, beberapa hal tadi belum clear, siapa pemiliknya belum clear, asal-usulnya tidak jelas, maka penetapan tersangka TPPU menjadi satu persoalan yang serius secara hukum. Baik, kita stop di sini dulu Bang Febri. Saya mau tanya ke Bang Yudi. Bang, terkait dengan asal-usul, sepengalaman Anda sebagai penyidik KPK, seperti apa menentukan seseorang ini bisa menjadi tersangka berdasarkan barang-barang yang ditemukan? Ya tentu kan penyidik itu pasti akan melakukan investigasi follow the money ya, ikutin arus uangnya, itu yang pertama. Kemudian arus uang ya, iya, arus uang itu tadi ya. Kemudian yang kedua ya, kalau terkait dengan masalah pencucian uang kan sudah sangat jelas sekali ya, bahwa ditemukan uang sebanyak itu di suatu rumah ya. Dan kemudian kalau rumahnya dimiliki ya sudah diakui kan? Sudah diakui. Oke. Ya, dimiliki oleh Jampitsus. Waktu ngomongnya malah jabatan gitu ya, waktu pertama kali kompers, ya kan? Kenapa nggak ngomong atas nama sendiri gitu kan? Kemudian ada perubahan, alibi-alibi dibangun, ya, punyanya DR dan sebagainya. Bagi saya itu hal yang biasa. Termasuk ketika dikatakan kriminalisasi dan sebagainya. Tentu penyidik ya kan melalui proses penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari peristiwa pidana. Kemudian ketika peristiwa pidananya ada, ya kemudian menaikkan statusnya 2 alat bukti yang cukup. Nah, di sini ya tentu kita harus juga fair ya. Ya tentu penyidik ya tentu tidak akan main-main dalam menentukan status seseorang menjadi tersangka. Betul. Ya ini kan terkait dengan nasib seseorang. Kemudian yang paling penting juga dalam kasus ini adalah kalau kita bicara mengenai uang secara fisik ya, kemudian juga emas, kan akan dilihat siapa yang terakhir memiliki itu. Memiliki dalam artian ada dalam penguasaan ya, bukan hanya kemudian
Kalau tidak diakui dan sebagainya tidak masalah. Penyidik kan tidak mengejar pengakuan. Ya, penyidik mengejar adalah pembuktian. Kalau misalnya alibi-alibi yang digunakan, bantahan-bantahan dan sanggahan yang digunakan itu ya diakui oleh penyidik, sudah bebas kemarin FA sama DR. Ya, tapi kan tidak. Ya kan? Penyidik tidak memakai ya argumentasi mereka. Penyidik sudah menggunakan ya bukti-bukti yang mereka miliki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kemudian penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan, ya artinya penyidik sudah sangat yakin, seyakin-yakinnya. Dan ingat loh bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan juga melakukan penahanan adalah penyidik kejaksaan yang selaras dengan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Artinya kalau dulu mungkin ketika kepolisian yang kemudian menyidik bisa dituduh bahwa ini kriminalisasi, ini kan di institusinya sendiri. Oke, saya mau minta tanggapan Bang Febri terkait dengan penyidik sudah pasti yakin dengan hasil temuannya, follow the money dan lain sebagainya. Oke, kalau yang disampaikan Yudi benar, Yudi kan selalu menyampaikan itu ya, penyidik pasti punya bukti dan segala macam. Di semua kasus Yudi menyampaikan itu. Tapi it's okay, kami hormati. Kalau Yudi benar, maka sudah tidak perlu lagi ada proses pengadilan. Orang langsung dihukum saja. Karena seolah-olah di tahap awal saja buktinya sudah sangat lengkap. Tapi proses hukum kita kan tidak demikian. Justru proses penyidikan ini harus di-challenge sedemikian rupa agar kemudian betul-betul bukti material yang kuat yang bisa didapatkan dan dibawa ke persidangan. Ada banyak putusan bebas di pengadilan. Ketika di proses penyidikan kita mengikuti logika Mas Yudi, tentu saja tidak mungkin ada putusan bebas. Dan ternyata banyak sekali yang tidak terbukti di pengadilan. Itu artinya apa? Banyak bolong dalam proses penyidikan. Saya tidak sebut institusinya ya, saya sudah menangani beberapa perkara. Banyak sekali bolong dalam proses penyidikan. Penyidiknya boleh yakin, tetapi ternyata banyak bolong yang tidak terbukti. Nah, dalam konteks perkara ini, mari kita uji satu persatu dibanding kemudian mengatakan, memberikan cap bahwa penyidikan pasti benar, penahanan pasti benar. Hukum kita tidak bicara seperti itu. Semua harus diuji. Contoh paling sederhana. Tadi kan saya tanya soal emasnya milik siapa. Itu pertanyaan relevan secara hukum. Nah, isu yang lain dikatakan emasnya kan ditemukan di sebuah rumah yang sudah diakui milik Jampitsus pada saat konferensi pers. Bagaimana kalau ternyata ada fakta seperti ini? Rumah itu katakanlah benar, rumah milik keluarga Pak FA, begitu ya. Tetapi kalau ada fakta bahwa ternyata Pak FA yang tugas di banyak daerah, itu sudah sejak lama meninggalkan rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak lagi dia kelola. Bagaimana kita bisa mengatakan benda yang ada di sana pasti sepenuhnya diketahui oleh Pak FA? Ini tentu butuh dibuktikan, butuh bukti-bukti yang harus lebih terang dari cahaya. Ini poin saya, ini harus kita uji. Bukan dengan memberikan cap bahwa ini 100% asli, ini 100% sudah pasti benar. Bang Kalau Febri, sudah pasti Anda benar, kita terakhir informasi yang saya dapatkan Anda sudah menemui FA begitu ya. Kemudian Anda bertanya pasti ya, emas ini punya siapa? Pertanyaan kami di tim advokat, kami bahas secara substansi. Pertama tentu lokasinya dulu. Kalau faktanya kan sudah ada tuh soal penyitaan. Nah, dari lokasinya itu kan sudah jelas lokasinya di Sentul. Orang langsung menghubungkan, oh itu kan rumah Pak FA, begitu kan. Ternyata keterangan yang disampaikan kepada kami adalah itu penyidik gampang kok bisa cek riwayatnya bahwa Pak Eva itu sudah lama tidak di rumah itu karena ada rumah yang lain yang dia betul-betul tinggali dan juga ada penugasan ke beberapa daerah. Nah, ini kan versi kami tentu harus membuktikan itu secara detail. Poin saya adalah kalau benar kita serius dalam menangani sebuah perkara, apalagi ini perkara besar. Tapi Don Rito sudah menyampaikan statement bahwa emas itu adalah miliknya, Bang Febri. Nah, saya tidak tahu dan tidak bisa campur tangan terhadap pengacara Don Rito atau pihak Don Rito. Kami tentu mendampingi Pak FA.
Poinnya adalah kalaupun tidak ada yang bisa langsung dipercaya, maka harus ditelusuri. Buktinya apa sih yang kemudian menunjukkan bahwa emas itu adalah milik A, milik B, atau milik C? Apakah Oke. milik Ya, saya ke dititipkan atau seperti Bang Edi. apa? Ya, Gitu. kalau penyidik ya pasti akan menelusuri ya kan untuk mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang ada ya. Kan tadi saya sampaikan ya bahwa ya upaya-upaya untuk mendisgrace ya kan, mendistrak penyidikan dengan mengatakan kriminalisasi ya kan, kemudian mengada-ngada dan sebagainya, ya saya pikir itu hal yang biasa lah, penyidik pasti mengalami hal tersebut. Dan saat ini kan kita bisa melihat bagaimana keterbukaan yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Ya, mereka selalu menyampaikan ya siapa saja yang menjadi saksi. Ya, hari ini beberapa saksi dari kalangan pengusaha. Sebelumnya dari orang-orang, bahkan ada penyidik yang menemukan ya terkait dengan benda-benda tersebut. Artinya bahwa tidak ada rekayasa dalam masalah tersebut. Nah, kemudian kembali lagi bahwa ya tentu penyidik ya pasti akan udah bersiap dan segalanya, termasuk ketika misalnya dilakukan pra-peradilan seperti itu. Jadi saya pikir bukti-bukti yang dimiliki penyidik ya ketika dikatakan harus gelar perkara berkali-kali, saya pikir kalau memang satu kali saja sudah ada dua bukti yang cukup mentersangkakan, ngapain berkali-kali? Justru kalau berkali-kali itu kriminalisasi gitu kan, seperti itu. Oke, saya terakhir ke Bang Febri, Bang, tanggapan Anda terkait hal ini, kemudian pembuktian Kejagung, Anda memaksa Kejagung untuk kemudian profesional begitu ya, artinya harus patuh prosedural dan lain sebagainya. Apa harapan Anda? Gini, saya mau katakan bahwa tim 9 itu saya kenal ya. Dulu senior-senior saya di KPK dan mereka orang-orang yang terbaik sebagai penuntut umum. Tetapi tentu saja secara profesional itu tidak menghalangi kami sebagai advokat untuk bisa men-challenge logika-logika hukum dan juga proses pembuktian. Dan kami juga menghormati mereka. Sekali lagi saya tentu tidak dalam posisi saya pikir saya tidak tahu apakah ada orang yang kemudian menerima dan menganggap benar saja semua yang dilakukan oleh penyidik, seolah-olah semua proses hukum itu sudah benar, sehingga nggak ada lagi, kalau semua penyidikan seperti itu kan kita tenang ya, nggak perlu ada diskusi lagi, nggak perlu ada advokat lagi, nggak perlu ada persidangan lagi. Poin saya adalah ini kan proses masih panjang, baru sekitar 1 mingguan ya seingat saya dari proses penahanan, bahkan mungkin belum 1 minggu. Sementara proses penahanan maksimal kalau sampai putusan pengadilan itu sekitar 300 hari. Kesimpulan diambil di 300 hari. Jadi waktu yang belum seminggu ini saya pikir terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwa sudah ada kesimpulan bahwa seseorang sudah bersalah dan seseorang sudah pasti melakukan tindak pidana tertentu. Jangan buru-buru. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan proses pembuktian. Begitu menurut saya. Ya, menurut Anda Mas jangan buru-buru atau memang Kejagung itu terburu-buru? Saya sih sepakat dengan yang disampaikan oleh sahabat kita Febri soal dan saat ini memang faktanya tidak ada yang terburu-buru memvonis, menjatuhkan vonis kepada tersangka Febri Ardiansyah, vonis bersalah, nggak ada. Tetapi kita meyakini kinerja dari penyidik bahwa memang yang dilakukan penyidik itu asal usulnya jelas ada. Kalau dirunut ke atas peristiwanya. Bang Febri, saya mau konfirmasi, berarti intinya Anda masih kekeh bahwa Febri Ardiansyah ini dikriminalisasi ya? Enggak lah, enggak ada kriminalisasi. Nanti saya jelaskan kenapa. Kenapa perkara ini bisa naik. Jawaban saya sudah panjang lebar ya. Saya ingin sederhanakan begini. Ada banyak bolong dalam proses penyidikan ini. Yang pertama itu. Yang kedua, ada banyak fakta yang tidak clear dan ruang abu-abu yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang itulah gunanya proses penyidikan berjalan untuk melengkapi itu semua. Baik, ada banyak fakta yang tidak clear dan juga ada ruang abu-abu. Terima kasih perlu Bang Febri. tentu saja. Baik, terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah di Saya izin dulu ya. Terima kasih Anda masih diinterupsi bersama saya ya Nufus. Pemirsa, Bang Ferdinand, apakah benar memang bahwa ada banyak fakta yang tidak clear dan juga ruang abu-abu dalam kasus penanganan FA ini? Ya, perkara ini kan baru masuk di tahap awal sebagai tersangka. Tentu kan masih banyak ruang-ruang kosong atau ruang-ruang yang penuh tanda tanya yang harus ditutup oleh penyidik.
Jadi kalau saya lihat tadi sahabat kita Febri berbicara seperti itu seolah-olah ini sudah perkara di akhir tetapi banyak bolong. Kalau sekarang di awal-awal ini banyak bolong wajar, makanya penyidik masih memanggil banyak untuk dijadikan saksi, baik ahli, baik memang saksi fakta. Semuanya kan dipanggil untuk memenuhi ruang-ruang itu. Cuman yang saya lihat dari pernyataan Febri masih bertanya tentang emas itu milik siapa. Kesimpulan saya Febri belum mengetahui konstruksi perkara ini secara utuh dari awal. Kalau soal TPPU itu kan teorinya kan mengikuti uang, follow the money. Kortas dari awal kan sudah menyatakan, menjelaskan bahwa salah satu perkaranya adalah soal batubara di PLN. Supply. Harusnya Febri tanya dulu dong ke kliennya terkait dengan 2 perusahaan yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kortas Polri, termasuk juga dengan pihak surveyor yang menguji kalori batubara yang diserahkan ke PLN. Kan awalnya dari situ. Dari situ kan Kortas mengatakan ada sekitar 5 triliun kerugian negara. Nah 5 triliun ini diikutilah oleh penyidik kemana perginya. Nah mungkin kecoleklah mampir di tersangka sekarang. Makanya penyidik mengikuti ke sana. Yang 5 triliun ini di mana? Ternyata kan belum ketemu 5 triliun nih. Baru 500-an miliar. Yang lain belum ketemu. Nah inilah yang dikerjakan oleh penyidik. Makanya dia ikuti aliran itu kemana. Nah, tapi kalau apakah itu Anda yakin bahwa Febri juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam sprendik-sprendik lainnya? Saya yakin pasti akan ditetapkan tersangka karena ini kan temuan cukup besar Nah, Bang dan Farhat, masih Anda banyak yakin bukti. Makanya kalau sebentar, kalau Febri tadi masih bertanya emas itu milik siapa, ya harusnya dia tanya kliennya, jangan penyidik yang disuruh. Tanya kliennya gitu loh. Kalau menurut Anda seperti apa Bang Farhat? Saya kan mengenal Febri ini kan dari lama. Gitu. Menurut saya dia termasuk Dikasih tahu ideal. tidak kalau dia punya banyak emas? Enggak, dari dulu saya tanya apakah ada gosip seperti ini. Itu kan nggak benar, mungkin banyak yang menawarkan bayar sekian-sekian tapi ditolak gitu. Nah, tapi tiba saat akhir ini, bahkan saya menyarankan gini Bang Febri. Dia ini kan ahli tindak pidana korupsi. Dia tahu bagaimana bisa meloloskan diri, bagaimana tidak bisa lolos gitu. Bahkan peluang untuk GC itu dia bisa. Kalau Bang Febri bisa mengungkap ya, ternyata dana itu yang punya itu menteri ini, kaitan keluarga ini, oligarki ini. Ya buka aja. Pasti itu kan menjadi meringankan gitu. Nah, Tapi persoalannya kan punya dia kali, jadi nggak bisa ngomong punya si itu. Ya enggak, makanya saya katakan tadi, beliau ini kan jago gitu, dia tahu gitu. Nah, bahkan apakah ada keterlibatan anak buahnya? Apakah hanya dia main sendiri gitu kan? Nah tapi kalau kita lihat ya, polisi kan tidak sembarang menangkap atau menggeledah. Ya memang ada menyangkut etis saja gitu. Artinya tidak ada koordinasi antara menteri. Ini kan sama aja dengan satu terjadi main tangkap. Ini kan orang kesayangannya presiden karena berhasil mengungkap segalanya gitu. Tapi Ya, belum tentu presiden sayang juga. Interupsi, silakan interupsi Bang Yudi. Kalau dibilang Pak Febri jago, ini adalah teknik pencucian uang yang paling rendah. Kenapa Anda katakan rendah? Karena ini menimbun uang, menimbun emas, Menyimpan iya kan? Kemudian ada money changer, ada kafe, Ya. sebelahan lagi. Itu ilmu paling kuno. Ilmu kuno. Saya pernah menangani di Ilmu paling Senturi, kuno dalam TPPU. menangani di IKTP. Itu lebih canggih. Ada sistem hawala. Bagaimana uang di luar negeri tidak masuk, uang dalam negeri tidak keluar, tapi sudah terjadi transaksi. Ya bagaimana kemudian membeli saham di British Virgin Island, Cayman Island, negara-negara tax haven misalnya, ataupun kemudian memberi saham-saham perusahaan cangkang, ya kan? Itu justru lebih canggih. Kalau ini makanya saya katakan ini sangat sederhana. Jadi Ilmu ketika paling kuno. 9 orang penyidik kejaksaan langsung menetapkan tersangka dan menahan gitu ya, bagi saya itu sudah tepat begitu. Jadi Anda melihat bahwa FA ini meletakkan uang begitu ya dan merasa bahwa nyaman dengan Menimbun fisik itu ilmu paling kuno dalam menyembunyikan hasil begini. Oke, Ilmu oke. paling rendah. Oke. Kayaknya dia perlu Pendapat belajar Anda, sama Bang Bang Farhat? Yudi. Oh jangan, nggak boleh. Ibu itu nggak Ya kan berdiajarin. kita lihat nih, kalau kan saya udah katakan dari awal, Don Rito ini kan dulu pernah bareng saya di Bandung. Bahkan saya kenalkan, udah dekat banget itu. Tapi namanya teman-teman, kalau ditanya, bisa nggak, kamu kaya nggak banyak duit, bagi dong, nggak ada duit. Terus ditanya lagi, nangani perkara nggak nangani perkara. Jadi kita kan berpikir positif. Nah keadaan seperti ini juga, bahkan saya katakan gini, ini pengacaranya Farhat Abbas bukan. Kalau FA kan aneh, Farhat lewat FA ya. Kemudian pengacaranya Febri, Oke. nama Febri gitu. Jadi saya pikir ya udahlah kita kasih kesempatan Hotman Paris. Hotman Paris dihajar lagi sama tim wartawan laporin polisi. Makanya saya lihat
ini ada apa perkara ini gitu. Jadi menurut Anda ada Sampai banyak mundur. tekanan juga ini? Ya pasti banyak tekanan, dihajar semua gitu. Nah, apakah Kalau menurut Anda tekanannya dari mana? kalau menurut saya mungkin dari mafia-mafia yang pernah dihajar sama Febri. Mungkin ini kan. Nah, makanya saya bilang kalau bisa Pak Presiden juga bantu dilindungi dia. Makanya salah satu perlindungannya adalah jaksa-jaksa tidak menyimpan di tahanan kejaksaan maupun kejaksaan umum polisi. Disimpan di kepolisian, di KPK yang tidak ditangani oleh Bang Febri. Baik, Anda lagi-lagi fokus pada KPK ya penanganan ini Ya kalau menurut saya kan saya katakan tadi, saya nggak tega jaksa nangkap jaksa ini. Polisi Banyak kok jaksa juga menangkap jaksa banyak. ya tapi dia ini orang tertinggi di korupsi saat di bawah Jaksa Agung, ditangani oleh anak buahnya. Kan kayaknya nggak tega, harusnya jaksa tuh dia udah serahkan aja. Yang nggak tega kan Bang Farhad. Saya pikir teman-teman profesional lah. Tapi Bang Yudi, saya baru baca tadi ada informasi bahwa mantan pimpinan komisi di KPK mengatakan bahwa kasus ini adalah KPK versus KPK. Pendapat Anda seperti apa? Ya ini memang faktanya gitu. Yang di Kotas Tipikor ex KPK. Kemudian yang di jaksa ini orang KPK juga. Kan artinya ilmunya sama dan selaras. Itu yang pertama. Ya tinggal udah Febri aja nih yang kemudian beda dengan ilmu kita. Sebagai dari KPK juga. Jubir dulu kan. Jadi saya pikir kalau memang. Oke, saya ke Bang Kurnia. Bang Kurnia sepertinya banyak sekali hal yang harus Anda jelaskan. Mulai dari tadi antara institusi kemudian juga penimbunan uang para pejabat, kemudian belum lagi terkait dengan kasus ini ada kriminalisasi katanya yang terus digaungkan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Menurut Anda seperti apa? Saya menunggu sampai segmen keempat sebenarnya. Ya kan yang harus Anda jawab. Udah siap, udah banyak bisa nimbrung dalam pembahasan ini. Silakan Bang Kurnia. Iya, yang pertama banyak pihak yang di awal bahkan menyebutkan ini ada atensi dari presiden. Ada juga yang menyebutkan, mungkin tadi Bang Farhad menyampaikan tidak ada koordinasi dari presiden. Yang ingin saya tegaskan adalah di dalam hukum itu cabang kekuasaannya sudah berbeda. Sehingga presiden memilih untuk tidak campur tangan, satu. Kemudian yang kedua, tidak mau juga campur tangan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah presiden tahu? Pasti tahu. Apakah presiden mengikuti? Pasti mengikuti. Dengan banyaknya pemberitaan dan juga timbul kegaduhan di tengah masyarakat, ada persepsi, ada peperangan misalnya antar lembaga negara, maka dari itu presiden menegaskan bahwa tidak ada permasalahan antar instansi penegak hukum. Soliditas itu tetap diperlihatkan. Maka dari itu, beberapa hari setelah ramai perkara ini, Kapolri menyambangi Mabes TNI, menyambangi gedung Kejaksaan Agung dan menegaskan bahwa tidak ada pertikaian itu di atas antar perintah lembaga presiden, negara. Bang Kurnia. Enggak, paling tidak dengan penglihatan presiden ada persepsi masyarakat seperti itu, tentu presiden mendorong agar soliditas ini tetap terjaga dan menegaskan tidak ada permasalahan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat proses hukum ini saat sekarang, itu kan ada upaya yang saya rasa cukup baik dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya rasa jarang terjadi karena saya juga mengikuti beberapa perkara hukum yang juga ramai, khususnya tindak pidana korupsi. Jarang sekali ada penegak hukum yang mengungkap daftar penyidiknya. Bahkan memberikan lengkap profilnya seperti apa. Ada tim 9, tadi juga Bang Yudi, Bang Febri juga mengakui rekam jejak mereka cukup panjang terkait dengan pengusutan tindak pidana korupsi. Dan juga dengan modal itu tentu kita berharap proses penegakan hukum ini profesional, objektif, dan transparan. Selain itu, saya sedikit memborong waktunya. Silakan, kita sangat-sangat butuh penjelasan Anda. Selain itu juga, ini harus dilihat bahwa bukan problem di suatu institusi. Ini adalah problem oknum di institusi. Saya ingin tegaskan begini, apakah selama ini capaian Kejaksaan Agung tidak baik? Sangat baik. Kalau saya bawa datanya, dari tahun 2020 sampai 2026, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, total pemulihan kerugian negara di Kejaksaan Agung itu 131,5 triliun rupiah. Saya rasa itu melampaui dari penegak hukum lain yang mengusut tindak pidana korupsi. Dan juga misalnya yang kedua, Kejaksaan Agung juga terlibat, tadi sempat disinggung, dalam tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Sampai saat ini setelah dibentuk
Presiden Prabowo Subianto, capaian denda administratifnya 1 tahun bekerja di atas 40 triliun rupiah. Apa yang ingin saya tegaskan dan ingin saya kaitkan dengan pembahasan ini, kerja-kerja Kejaksaan Agung, kerja-kerja Satgas PKH bukan kerja satu orang. Ini kerja kolektif. Jadi jangan mempersonifikasi Kejaksaan Agung hanya terbatas pada 1-2 orang saja. Oke, berarti artinya kata kriminalisasi itu belum tentu benar juga yang disampaikan oleh. Iya, kalau memang dalam tidak proses benar. hukum itu kan punya teknik sendiri. Kalau pribadi orang, dia bisa membela melalui pernyataan, bisa menunjuk advokat. Ada upaya hukum pra-peradilan. Tapi menurut Anda Kejagung itu tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap Iya, kalau orang-orang yang baik dan berprestasi. sejauh ini kami meyakini proses hukum itu benar. Tapi kebenaran itu bisa di-challenge dari berbagai proses hukum aspek. itu benar. Kita akan bahas selengkapnya, tetaplah di Interupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada malam hari ini, pada kesempatan pada malam hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Jamwas, Bapak Dr. Budi Margono terkait penanganan perkara atas nama FA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita sekalian. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua teman-teman media diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita masih bertemu di malam hari ini. Tetap masih menjunjung asas praduga tak bersalah sebagai tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana TPPU dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dan proses hukum lainnya. Dari perkembangan penanganan perkara tersebut yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jambisus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan 2 alat bukti dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Nah, mohon berkenan kepada seluruh teman-teman media, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kalaulah ada pertanyaan yang sifatnya teknis, karena itu menyangkut pembuktian, kiranya dibatasi, karena jika kita sampaikan nanti akan setidaknya akan menghambat atau bahkan mempersulit progres ke depannya. Itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman media massa. Baik, untuk sementara dua pertanyaan dulu, satu-satu Pak.
Satu-satu dulu ya. Oke, terima. Pak Jihan, Pak, dari Tempo penegasan aja. Jadi untuk TPPU Pak Febri ini dari pidana pokok 3 perkara yang sedang ditangani atau bagaimana? Lalu untuk yang NH tadi Norman itu Pak ya, yang jadi perantara itu Pak ya. Terus yang ketiga, hari ini kan Ferry Hongkiriwang diperiksa dengan Tan Kian Pak. Keterlibatan mereka itu di kasus ini bagaimana? Dan apakah mereka memang terbukti jadi perantara dalam kasus-kasus yang tadi perusahaan yang Bapak sebutkan? Terakhir, apakah semua perusahaan itu berkasus di Pitsus atau ada yang di Kejati atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya terkait dengan 3 yang pernah diterbitkan adalah tindak lanjut dari 3 perkara dari Polda Metro dan Kortas. Nah, kita terbitkan 3 sprindik waktu itu sebagai tindak lanjutnya. Nah, bisa jadi ke depan apabila 3 kasus yang kita tetapkan itu sudah terasopsi di seberigi 3 terakhir, bisa jadi dengan untuk kepentingan hukum karena mengingat perkembangan 3 perkara itu sudah masuk di perkara 303, kita nanti akan mengambil sikap. Ya, tentunya menunggu perkembangan hasil penyidikan di perkara 03 ini. Itu. Nah, terkait dengan Tan Kian, tadi kita panggil juga, kita konfirmasi terkait dugaan yang terkait dengan peranan Sabri atau Jiwasraya. Kemudian terkait dengan Ferry, penanganannya persis seperti terkait dengan Tan Kian. Untuk dikonfirmasi apakah memang terjadi dugaan kuat perkara Sabri atau Jiwasraya ini sesuai dengan sangkaan kita. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Ya. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan kita titipkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Izin Pak, saya Irfan dari IDN. Apakah karena Ferry ini dititipkan ke LPSK, artinya apakah Ferry ini ada potensi sebagai justice kolaborator Pak? Nanti nunggu perkembangan. Yang jelas kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk pelindungan keamanan bagi yang bersangkutan. Ferry hanya mengakui yang untuk perantara kasus Asabri sama Jiwasraya atau bagaimana Pak? Terus soal yang dugaan penerimaan 5 juta US Singapura, apakah sudah diakui Tan Kian Pak? Iya, nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan ya. Satu lagi, Mbak. Dari mana? Satu lagi ya. Terakhir ya. Ya. Terakhir. Ya, selamat malam Pak. Meidina dari Kompas TV. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto gitu. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut sehingga kita tidak memberikan komentar. Ya, ya diduga kuat turut serta dalam dugaan tindak pidana TPPU. Oke, cukup ya. Sudah. Cukup ya. Terima kasih. Rekan-rekan tadi sudah pertanyaan, nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Saya langsung ke Bang Kurnia terkait tadi Anda melanjutkan penjelasan Anda terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Iya, jadi
aspek pengawasannya kan terbuka. Itu yang di sana posisi pemerintah ingin menjamin proses hukum itu terbuka. Ada satu lembaga yang selama ini juga cukup intens berbicara, yaitu Komisi Kejaksaan. Tentu jika semua pihak termasuk masyarakat ada melihat penyimpangan penyidikan yang dilakukan oleh tim 9, terbuka pintunya untuk datang ke Komisi Kejaksaan. Sehingga dari sana kita bisa dilihat bahwa pemerintah tentu tidak memilih masuk ke dalam, akan tetapi memastikan ini semuanya transparan. Karena tidak bisa dipungkiri kasus ini sudah menarik perhatian banyak pihak, maka dari itu penegak hukum di sini dan pemerintah meyakini mereka akan bekerja secara profesional, objektif, dan transparan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bang Kurnia. Silakan Pak Yudi, tanggapan Anda terkait dengan proses proses hukum EVA yang sedang berjalan saat ini. Ya, saya pikir kita sudah sangat jelas ya bahwa predikat kami ada 3 perkara korupsi, ya, di mana masing-masing itu terkait dengan batu bara, terkait dengan Asabri, dan juga terkait dengan Krakatau Steel. Nah, dari sini kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan tindak pidana pencucian uang. Dan kemudian uangnya pun juga sudah ada. Banyak contoh kasus bagaimana ada satu predikat crime, misalnya kasus Jarod Richard kan, awalnya dari menerima sekitar 1 miliar, ya, tapi kemudian ditemukan uang hampir 1 triliun ya di rumahnya. Ya, kemudian 1 triliun tersebut ya hampir tanpa dibuktikan nih 1 triliun itu penerimaan yang mana, ya kan, penerimaannya apakah ketika menjabat atau sebelum menjabat, ya kan, ketika masih penyelenggara negara atau bukan, atau menjadi PNS atau bukan, itu semua kok disita, kok putusannya dirampas buat negara gitu. Jadi bagi saya ya kita jangan terlalu memperumit permasalahan, wah nanti akan begini gitu. Tapi saya pikir kita jangan mengajari teman-teman penyidik itu menyelam gitu kan, karena mereka sudah tahu caranya. Jadi seperti jangan ngajarin ikan untuk berenang. Seperti itu, Mbak. Kalau Anda Bang Farhan seperti apa? Saya lagi menunggu bagaimana kreativitas jaksa-jaksa hebat ini. Di kepolisian Budi Gunawan lolos di pra-peradilan. Di KPK. Kemudian dipilih juga belum P21. Sebentar, jadi maksud Anda ini melihat bahwa kasusnya akan sama seperti nama-nama yang saya melihat apa yang terjadi di sini gitu kan. Karena ini tetap menyangkut integritas dan loyalitas, kemudian mereka akan menunjukkan bahwa karena ini kan bukan lembaga awalnya kejaksaan tapi dari kepolisian. Nah, kita tunggu saja ya apa yang terbaik yang mereka lakukan, dan kita tetap mendukung pemberantasan korupsi, dan kita selalu berpikir positif Bang Febri ya, artinya sementara ini, karena biar bagaimanapun Bang Febri adalah kawan dan saudara saya. Oke, kalau Bang Ferdinand seperti apa, Bang? Ya, kalau saya melihat perkara ini sebetulnya hampir tidak ada celah untuk Febri lari dari kenyataan atau menghindar dari tuduhan. Karena semuanya sebetulnya sudah terlihat terang benderang, mulai dari predikat crime-nya, ada perkara hukumnya, masuk kepada dugaan sangkaan TPPU-nya, kemudian dikejar uangnya, barang buktinya ada. Ini kan tinggal mengolah penyidik mengumpulkan keterangan para saksi saja, baik saksi ahli atau saksi fakta yang mengetahui bahwa memang uang atau emas-emas ini pun didorong ke tempat tersebut, di tempat penyitaan itu adalah terkait dengan tersangka. Ini sudah bukan pekerjaan sulit. Saya percaya bahwa teman-teman penyidik itu sekarang di Kortas maupun di Kejaksaan sudah memiliki alurnya semua. Diagramnya itu sudah jelas sejak awal. Makanya tadi saya kaget kalau lawyernya tersangka ini masih bertanya itu emas siapa. Karena konstruksinya dari awal sudah jelas. Ada peristiwa hukum batubara, Krakatau Steel, dan Asabri. Ada uang yang diduga mengalir, menyenggol, akhirnya ditemukan. Ya, jadi bagi saya perkara ini tidak ada lagi celah untuk Febri menghindar atau lari. Tinggal bagaimana sekarang Febri itu berharap dia mendapat hukuman yang ringan-ringannya. Itu aja. Kalau untuk bebas, saya yakin tidak bisa. Tidak akan bebas ya. Dan proses hukum akan berjalan dengan profesional dan juga bermartabat ya. Karena publik mengawasi ini, dan hati-hati, pengawasan publik itu jauh lebih berbahaya daripada Komja. Baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah hadir di studio Interupsi. Pemirsa, kasus Febri menguji wibawa aparat penegak hukum, bukan hanya mencari yang bersalah tapi memastikan prosesnya berjalan transparan dan bermartabat. Sebab hukum yang adil tak lahir dari prasangka melainkan fakta. Saya Yanufus, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.